Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kewajiban dakwah. Di mana kewajiban dakwah ini nanti kita akan menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Anak-anak sekalian, terkait dengan materi di atas, maka yang pertama adalah perhatikan dan amati gambar di bawah ini, lalu berikan tanggapan anak-anak. Ada gambar yang pertama dan juga ada yang gambar dua. Gambar ini menunjukkan gambar kegiatan apa. Untuk selanjutnya, kita langsung Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 216, yaitu tentang membangun kritis budaya berdakwah. Sebelum membahas materi lebih dalam, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membaca Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Tujuan pembelajaran yang kedua, bahwa siswa dapat menunjukkan makna mufradat Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Dan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menerjemahkan Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat menjalankan sikap Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara 214 sampai 216. Tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu siswa dapat menulis dan menghafal Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, dan juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita anak-anak, bahwa selanjutnya adalah materi, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125. Sebagaimana indikator yang pertama, diharapkan anak-anak dapat membaca dan juga dapat mengetahui makna mufradat dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelumnya perlu saya bacakan dulu, kemudian anak-anak nanti bisa menirukannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Itu anak-anak ya, di situ terdapat tanda waqaf short lam pada wal mau'izatil hasanah, short lam itu al waslu aula. Jadi dibaca lanjut itu lebih baik. Setelah membaca, perhatikan di situ ada makna mufradat yang harus anak-anak ketahui, di mana ud'u artinya adalah serulah atau panggilan, bil hikmah dengan hikmah, al mau'izah hasanah artinya adalah nasihat yang baik, jadilhum dekatlah mereka, ahsan yang terbaik atau lebih baik, dhalla artinya adalah tersesat. Itu makna mufradat yang harus anak-anak pahami untuk kemudian bisa menerjemahkannya. Kita lanjut pada terjemahannya. Artinya bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat
125. Terjemahannya sudah anak perhatikan dan juga anak pahami ya. Berikutnya yaitu pada penjelasan bahwa Quran surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan dakwah merupakan salah satu tugas dari para nabi dan rasul. Berdakwah itu sangat mulia karena misi dari dakwah adalah menebar kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, serta melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Jadi tujuan dari pelaksanaan dakwah, anak-anak, adalah terwujudnya semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama secara total di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan kita yang melakukan dakwah menggunakan berbagai cara dan metode yang terbaik dalam berdakwah. Selanjutnya, Nana akan kita perhatikan tentang metode dakwah atau cara dalam kita berdakwah, menyampaikan ajakan kebaikan. Yang pertama yaitu di situ sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 telah disebutkan yaitu dengan cara al-hikmah. Yakni al-hikmah diartikan dengan cara bijaksana. Menurut para ahli tafsir, al-hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan As-Sunnah serta dalil-dalil yang kuat. Artinya bahwa seorang juru dakwah atau seorang dai harus membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan dakwahnya, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mampu melakukan istidlal atau pengambilan dalil dengan benar. Itu metode dakwah yang pertama. Yang kedua yaitu dengan menggunakan cara al-mau'idhah. Yang dimaksud dengan al-mau'idhah yaitu wejangan atau nasihat. Menurut beberapa ahli tafsir, yang dimaksud al-mau'idhah di sini tidak sekedar hanya nasihat, tetapi nasihat atau wejangan yang mengandung unsur zajar. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikannya dengan cara yang halus, menarik dan menyentuh hati lawan bicaranya. Jadi jangan sampai ada unsur zajar atau paksa. Bisa dipahami anak-anak ya? Kemudian untuk metode yang ketiga atau cara kita yaitu dengan menggunakan al-mujadalah. Nah, yang dimaksud dengan al-mujadalah yaitu bahwa seorang juru dakwah dalam berdakwah itu menggunakan adu argumentasi dengan lawan bicaranya. Masing-masing menyampaikan pandangan hidupnya sesuai dengan dalil yang dimilikinya. Tetapi mujadalah di sini jangan sampai berujung adanya pertikaian atau perdebatan, tetapi justru ujungnya adalah sebuah hasanah ilmu baru dengan nilai yang positif. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah isi kandungan daripada Quran surat Al-Nahl ayat 125. Bahwa yang bertanya di situ, yang pertama di situ adalah dakwah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbik. Kemudian yang kedua berdakwah hendaklah memakai cara bijaksana, mau'idhah yang baik dan perdebatan yang berujung nilai positif dan manfaat. Kemudian yang ketiga, isi kandungannya adalah mengikuti dakwah adalah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang didakwahi ketika dia mau mengikuti sebetulnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Oleh karenanya kita tidak boleh mengandung unsur az-zajar. Berikutnya Nana, kita melanjutkan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 yang pada intinya ini adalah tentang sasaran utama dalam berdakwah. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita harus bisa membaca sesuai dengan tujuan tadi anak-anak ya. Oleh karena itu, baiklah akan saya bacakan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أسوك فقل إني بريء مما تعملون. Begitulah kira-kira bacaannya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa menirukan dengan baik biar bisa tercapai tujuan pembelajaran anak ya. Berikutnya yaitu kita akan membahas atau bicara tentang makna mufradat. Kita ketahui anggir di setelahnya adalah peringatkanlah asyirotaka keluargamu, lakrobin keluarga dekat. Kemudian janahaka sayap atau dirimu. Itsabi'aka mengikutimu. Asauka mendurhakaimu. Bariun artinya adalah bebas atau tidak bertanggung jawab. Berikutnya kita lanjut pada terjemahan. Artinya Quran Surat Al-Syu'ara, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu terjemahannya. Artinya bahwa tidak bertanggung jawab atas yang kamu kerjakan di situ adalah ketika yang ia lakukan itu adalah menjadi tanggungan ia sendiri. Yang terpenting kita sudah memberikan peringatan. Berikutnya, anak-anak, yaitu tentang penjelasan. Ayat di atas juga merupakan perintah sekaligus menjadi petunjuk bagi semua pelaku dakwah untuk memulai dakwah dari dirinya dan orang-orang yang terdekat, yaitu keluarga. Karena perilaku melanggar dan merusak yang berdampak pada perjalanan dakwah, pada umumnya itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Jadi dalam berdakwah biasanya itu justru yang menjadi rintangan atau kendala itu justru keluarga terdekat kita sendiri. Seperti contoh di situ adalah Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, Nabi Lut diuji dengan istrinya, dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan paman-pamannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Untuk berikutnya, Nana, yaitu isi kandungan daripada Quran Surat Syu'ara tadi. Yang pertama adalah dakwah mula-mula dimulai dari kerabat terdekat. Artinya dalam kita berdakwah mengajak untuk menuju jalan Allah, itu yang pertama adalah keluarga dekat, anak, istri, dan keluarga. Seperti untuk perintah sholat berjamaah. Sebelum kita memerintahkan anak dan istri kita untuk berjamaah, kita ajak berjamaah, jangan sampai kita menyuruh orang lain dulu, biar tidak ada kendala. Anak EDW wirah dikon tidak ngurusi anak wong liya. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Jadi urutan dalam berdakwah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, dakwah dilakukan dengan rendah hati dan tidak boleh kaku. Yang ketiga, jika yang didakwahi tidak mau mengikuti isi dakwah, maka kembalikan kepada Allah. Karena amal perbuatan seorang menjadi tanggung jawabnya diri sendiri. Jadi ketika kita sudah menyampaikan, sudah mengajak, tapi ia tidak mau, kita tidak boleh memaksa karena itu sudah menjadi tanggungan atau tanggung jawab diri mereka sendiri. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya adalah terima kasih atas perhatian terhadap apa atau materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa menjadikan sebuah ilmu untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya silakan diskusikan hasil pemaparan materi dan ambil kesimpulan lalu presentasikan. Demikian anak-anak untuk materi Quran Hadis pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak menjadi paham dan bisa menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.